kita akan bahas sebuah kisah tentang persaingan kerajaan, tentang rempah-rempah yang nilainya selangit, dan soal dua garis imajiner di peta yang, tanpa disadari, bakal membentuk sejarah Nusantara untuk selamanya. Oke, coba lihat dua benda ini, cengkih dan pala. Sekarang sih, ya mungkin cuma jadi bumbu di dapur kita kan? Tapi coba kita putar waktu ke abad ke-15. Segenggam rempah ini nilainya bisa setara emas murni loh, beneran. Dan gara-gara inilah perlombaan paling gila dalam sejarah dimulai. Kerajaan-kerajaan Eropa rela berlayar ke ujung dunia cuma buat dapetin ini. Ini jadi pertanyaan mendasar yang mendorong seluruh era penjelajahan. Sebenarnya apa sih yang mereka kejar-kejar di sisi lain dunia ini? Baik, ini dia alur cerita kita. Pertama, kita mulai dari akarnya, yaitu perlombaan rempah-rempah. Terus kita lihat gimana garis pertama ditarik lewat perjanjian Tordesillas, yang ternyata malah bikin runyam dan memicu bentrokan di Maluku. Dari situ muncul garis baru, Saragossa. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kekuatan baru datang dan mengubah total peta permainan. Dan akhirnya, kita bakal lihat warisan dari semua garis-garis ini. Yuk kita mulai. Bagian 1, perlombaan rempah-rempah global. Ini semua tentang pencarian harta dan gengsi di abad ke-15. Di gelanggang ini ada dua pemain utama yang saling sikut. Di satu sudut ada Portugal, sebuah kerajaan Katolik yang teknologinya paling canggih saat itu. Di sudut lain ada Spanyol, rival abadinya yang ambisinya sama besarnya. Misi mereka berdua sama, temukan jalur laut langsung ke sumber rempah-rempah. Kenapa? Biar bisa potong jalur Jalo dan dapat untung sebesar-besarnya. Nah, ini membawa kita ke babak selanjutnya. Bagian 2, menggambar garis Tordesillas. Inilah upaya pertama dalam sejarah untuk secara harfiah membagi dunia jadi dua. Coba bayangin deh, ada dua negara adidaya yang lagi balapan keliling dunia. Gimana caranya supaya mereka nggak saling serang dan hancur di tengah jalan? Nah, solusinya muncul tanggal 7 Juni 1494. Namanya Perjanjian Tordesillas. Paus Alexander VI turun tangan jadi penengah dan mereka melakukan sesuatu yang terus terang agak gila. Mereka ambil peta dunia, terus tarik satu garis lurus vertikal. Aturannya simple. Semua daratan baru di sebelah barat garis itu jadi punya Spanyol. Dan voila, mereka dapat benua Amerika. Sementara itu, semua yang di timur jadi jatahnya Portugal. Ini membuka jalan bagi mereka ke Afrika dan yang paling penting, Asia. Kelihatannya adil ya, tapi ini baru permulaan masalah. Masalahnya, bumi itu bulat. Ini yang membawa kita ke bagian ketiga, bentrokan di Kepulauan Rempah-Rempah. Ini yang terjadi waktu dua jalan yang beda, ujung-ujungnya ketemu di hadiah yang sama. Perlombaan pun makin panas. Tahun 1488, Bartolomeu Dias dari Portugal sukses memutari ujung selatan Afrika. 10 tahun kemudian, Vasco da Gama sampai ke India. Puncaknya di 1511, Alfonso d'Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka, gerbang utama ke Asia Tenggara. Tapi, lihat ini, di tahun 1521, dari arah sebaliknya, ekspedisi Spanyol yang dipimpin Magellan justru tiba di Maluku. Nah, tabrakan pun nggak bisa dihindari. Jadi kita punya dua tokoh kunci di sini. Dari sisi Portugis, ada Alfonso d'Albuquerque, otak di balik penaklukan Malaka. Sementara dari Spanyol, ada Ferdinand Magellan yang memimpin ekspedisi pertama keliling dunia, meskipun dia sendiri nggak selamat. Armadanya lah yang akhirnya sampai ke Maluku, dipimpin oleh Sebastian Delcano. Dan disinilah perjanjian Tordesillas jadi nggak ada gunanya. Dua-duanya sampai di Maluku dan sama-sama bilang, ini punya saya. Konflik pun pecah. Tapi mereka nggak perang sendiri, mereka ikut campur dalam politik lokal. Portugal gandeng Kesultanan Ternate, sementara Spanyol mendukung saingan beratnya, Kesultanan Tidore. Karena situasi makin kacau, perlu ada solusi baru. Inilah yang membawa kita ke bagian 4, garis baru Saragossa. Bisa dibilang, ini adalah pembagian dunia jilid 2. Oke, jadi apa bedanya dua perjanjian ini? Gampangnya gini, perjanjian Tordesillas itu kan membelah dunia lewat Samudra Atlantik. Nah, perjanjian Saragossa yang dibuat tahun 1529 membelah dunia lagi, tapi kali ini lewat Samudra Pasifik. Hasil akhirnya gimana? Spanyol dengan berat hati harus lepasin klaimnya atas Maluku, tapi mereka dapat Filipina sebagai gantinya. Dan Portugal, wah mereka dapat jackpot. Mereka dapat hak monopoli penuh atas Maluku, si kepulauan rempah-rempah yang super kaya itu. Jadi kesimpulannya, Tordesillas ngasih Spanyol benua Amerika, Saragossa ngasih Portugal Maluku.
Tapi persaingan Spanyol dan Portugal ini justru membuka pintu bagi pemain baru yang jauh lebih kuat. Kita masuk ke bagian 5, kedatangan kekuatan baru dan munculnya perusahaan-perusahaan raksasa. Dan disinilah permainan berubah total. Perkenalkan, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang kita kenal sebagai VOC dari Belanda. Didirikan tahun 1602, ini bukan sekedar perusahaan dagang. Ini adalah korporasi multinasional pertama di dunia, sebuah entitas dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Coba lihat deh kekuatan super yang mereka punya, yang disebut hak oktroi. Mereka bisa memonopoli perdagangan, mencetak uang sendiri, punya tentara dan angkatan laut pribadi, bangun benteng di mana aja, bahkan bisa menyatakan perang dan bikin perjanjian damai. Ini bukan lagi perusahaan, ini udah kayak negara di dalam negara. Coba tebak seberapa kaya perusahaan ini. Pada puncaknya di tahun 1669, nilai VOC itu mencapai 7,9 triliun gulden. Coba deh resapi angka itu sejenak. Biar lebih kebayang, begini perbandingannya. Nilai VOC saat itu kalau dikurskan ke uang sekarang, lebih besar dari gabungan nilai perusahaan Apple, Microsoft, Amazon, dan Meta. Ya, digabungin semua. Skala kekayaannya benar-benar di luar nalar. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke bagian terakhir, warisan yang digambar oleh garis. Bagaimana semua kejadian ini, secara langsung maupun tidak langsung, membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, Portugal pelan-pelan tersingkir. Mereka dikalahkan oleh perlawanan lokal yang gigih, seperti dari Sultan Babullah di Ternate, dan akhirnya didorong keluar oleh VOC. Kedua, Spanyol, sesuai perjanjian, fokus ke Filipina. Nah, ini membuka jalan lebar bagi dominasi Belanda. Monopoli VOC inilah yang jadi cikal bakal penjajahan Belanda selama berabad-abad. Sempat juga ada selingan singkat dari Inggris di bawah Raffles sebelum Belanda kembali berkuasa. Semuanya ini adalah efek domino dari dua garis di peta itu. Jadi kita sudah lihat ya, bagaimana garis-garis imajiner yang ditarik ratusan tahun lalu demi keuntungan rempah-rempah ternyata menjadi fondasi terbentuknya sebuah negara. Ini benar-benar bikin kita mikir kan. Garis-garis tak terlihat apa, entah itu garis ekonomi, teknologi, atau politik, yang sekarang sedang diam-diam membentuk dunia kita di masa depan?